Bincang bareng HME. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Kang Wado nih. Ya nih. Kita lagi ada di mana ya? Seperti kita lagi ada di studio room Aduh. podcast Bahe. Oke, kayaknya Kan gak asing gitu ya? iya agak nggak asing gitu ya. Tapi mungkin kita juga harus perkenalan dulu guys. Betul banget nih teh. Ya, dari siapa dulu nih? Sweet. Oke. Oke, Sweet. Oke. Ladies first ya. Oke. Ya. Halo guys, nama aku Salma Nur Faiza. Aku dari HME Angkatan 24. Oke. Giliran aku deh teh. Iya, boleh. Oke. Nama aku Muhammad Ramadan. Aku juga dari HME Angkatan 2024. Iya. Oke. Tapi pengen ada nama panggilan biar asik. Boleh. Mungkin teteh bisa panggil aku kemarin. Oke. Aku bisa panggil teteh apa? Apa ya? Bisa panggil Ama aja. Ama. Iya. Oke, Ama Nota. Iya, oke, Madonna. Iya. Oke. Itu sekarang kita di sini tuh mau ngapain sih? Sebenarnya kita mungkin, ada makanan mungkin kita akan makan. Boleh. Atau misalnya kita ada sofa kita mau tidur. Izin dong. Iya. boleh Kang. Oke, sebenarnya kita tuh kali ini apa ya Kang? Asiknya ngapain tuh? Karena kan kita lagi ada di studio podcast ya. Yoi. Gak mungkin dong. Gak mungkin dong kita kayang. Ya, Apa? boleh. Coba. Gak, mungkin itu gimmicknya terlalu Oke. apa. Oke. Aduh, Kalau mungkin ya, kasih. kita lagi di studio podcast, tentunya kita bakal ada podcast dong ya. Yoi. Mungkin tentunya bakal tahu nggak sih ada tamu siapa untuk episode kali ini? Ada ini lumayan spesial buat kalian yang udah pernah ngikutin podcast HME dari tahun sebelumnya pasti tahu banget. Yang kali ini tuh kita mau ngajak siapa? Betul, ini tuh sangat ikonik dari Iya, aduh, episode Bahe sebelum-sebelumnya. betul banget. Atau mungkin kalian yang nonton di sini tuh ada yang kangen ya sama dua orang ini. Aduh. Makanya itu kita bantu recall Iya, dari kita- kedua host lama kita, dari Kang Wendy dan Teh Haifa. Haifa. Yeay, Aplaus silakan. Boleh. Assalamualaikum. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, cukup ya. Main dulu. Boleh. Assalamualaikum. Bapak. Belum berbagi matanya. Jumatan nih. Jumatan. Hari Selasa ya. Itu dia. Itu dia. Oke, Kang. Kangen ya, kita duduk di sini kayak kita Kayak ini apa nih? kangen gitu ya. Kayak gak asing gitu kan? Iya, gak asing gitu. Relapse gitu Relapse sih. gitu. Kang. Betul. Tapi mungkin boleh kali ya, walaupun udah sering muncul di layar HME, tapi bisa juga kenalan dulu deh. Iya, boleh. Dari siapa dulu nih? Kenal Kang Wendy. Briefing juga. Oke. Ya. Oke, boleh perkenalan lagi? Ya boleh. Boleh dong. Kesana ya? Kembali lagi di Bahe Bincang bareng HME. Aduh, kangen gitu loh, kangen season sebelumnya gitu loh. Betul. Terima kasih banyak ya sudah mengundang kita. Jadi kita kayak bisa mengingat-ingat Iya. masa lalu gitu. Boleh kenalin dulu lagi Kang Wendy. Mungkin dari aku dulu nih. Kenalin, aku Wendy, host yang paling nemenin buat kalian semua. Siap. Oke, lanjut Oke, dulu. boleh, Aku boleh. ya, kenalin aku Haifa. Dan kalian pun mungkin udah kenal ya sama aku karena kita udah sering banget kenalan tiap episode kita kenalan ya gitu. Sama aku sama Wendy dari angkatan 23 dan ini ada adik-adik kami angkatan 24. Jadi kita mau ngapain nih sekarang? Kayak Nah. diundang nih kita tuh mau ngapain ya? Betul. Mungkin akan teteh di sini kan penasaran ya kita mau ngapain aja gitu di sini. Iya, penasaran banget. Penasaran banget gak sih? Sebenarnya kita tuh bakal nanya-nanya seputar Bahe gitu kan. Berhubung akan tetehnya tuh host dari periode sebelumnya, mungkin kita bakal mengulik-ngulik nih seputar Bahe. Gitu sih. Gitu sih. Udah siap nih? Enggak, Coba siap-siap dulu. Tarik Coba nafas siap-siap dulu. dulu. Iya. siap-siap dulu. Iya. Siap-siap. Istri. Siap-siap. Listrik sosial. Kebudayaan. Kami sosial. Oke. Oke. Itu boleh sih. Udah siap Pak sekarang? Udah siap. Ya. Oke. Mungkin pertanyaan pertama dan yang utama nih bakal disangka sama si Teteh nih. Iya, oke. Jadi pertanyaan yang pertama dan utama itu adalah kenapa sih dinamainnya tuh Bahe?
tumpahkah? Iya ya. Iya. Apakah ada filosofis yang cukup wow gitu? Cukup Ya. sangat-sangat gong sekali Iya. atau apa gitu? Mungkin kita akan bisa menjawab gitu ya. Kasih paham Bapak. Saya meeting. Lab meeting. Kenapa dinamain Bahe? Iya. Karena ini tuh konten Bahe berasal dari, kalau tidak salah ya, correct me if I'm wrong, oke? Cemiu. Oke. Berasal dari kepengurusan angkatan 2019 kalau tidak salah. Bahe tuh ini tuh sebagai wadah untuk apa ya, anak-anak HMU tuh bisa mengobrol, sharing segala macem, nantinya tuh diberikan kepada audiens agar mereka tuh bisa tahu gitu apa saja sih yang ada di HMU. Bukan hanya soal rapat, bukan hanya soal mumas, tapi di balik itu semua kan ada kayak obrolan santai. Betul. Kadang karena orang-orang tuh mikirnya mungkin suatu himpunan agak yang formal, kaku kayak gitu kan. Kayak coba lihat lah apakah kita kaku. Gini dulu. Itulah. Ya begitulah. Mungkin kalau bisa aku rangkum ya Kang ya, si Bahe itu tempat berkreasi anak-anak himpunan gitu ya. Di balik sibuknya rapat-rapat, kuliah yang padat, pusing, Betul, lemah, betul. letih, Lesu. lesu, lambul, love you. Gitu. Jadi mungkin Gitu. si Bahe itu menjadi wadah untuk berkreasi ya, Iya, anak-anak betul. HME gitu. Kalau dari Teh Haifah Iya, nih, dari tetehnya nih. Gimana nih? Oke, kan kalau misalnya Bahe tuh apa sih kepanjangannya coba tadi? Kalian ingat nggak? Bincang bareng HME. Oke. Nah iya benar, jadi kan Bahe tuh bincang bareng HME. Benar kata Kang Wendy tadi, ini tuh wadah kita untuk tempat berbincang-bincang antar hostnya kan dari himpunan juga ya, Betul, dan betul. narasumber lain gitu. Terus kenapa disingkatnya Bahe? Biar keren aja nggak sih gitu, kayak Bahe gitu, bincang bareng HME gitu, jadi kurang lebih. Oke, biar keren aja gitu Kang Iya, keren Madon. aja gitu. Dan kita tuh emang mengusung konsep keberlanjutan. makanya itu periode sekarang tetap Bahe namanya. Iya, biar kalian tuh tetap ingat awareness tuh nomor 1. Iya. Kayak orang-orang udah tahu nih Bahe kan kalau di gue jadi Bahe Apa ya gitu. Apa sih Bahe? Iya. Iya, kayak udah banyak dengernya tuh Bahe nih, ya udah ciri khasnya gitu. Oke, udah nangkep berarti ya kenapa Bahe gitu ya. Oke. Nah, Bahe ini kan seperti kalian tahu ya, kalau kita tuh bincang-bincang bareng HME gitu. Nanti akan dibuat podcast seperti ini gitu dan orang-orang akan mendengarkannya. Nah, Iya. ini kira-kira tuh kenapa ya orang-orang tuh mau ngedengerin podcast itu? Kenapa orang-orang memilih untuk mendengarkan podcast? Itu pertanyaannya. Itu pertanyaannya. Siapa nih? Tanya nih. Kepada Ntar kita speak. coba Saya dong. Enggak dong. Haifah dulu, nanti dari Kang Wendy ya. Teh Haifah dulu boleh. Iya. Kenapa sih orang-orang pada milih buat dengerin podcast ya? Biasanya sih ya, kalau misalnya dari aku sendiri, kenapa aku milih buat denger podcast? Karena dengan kita denger podcast tuh bisa nambah insight buat kita. Nah, Dan itu betul. Bahe pun salah satu podcast yang bisa menambah insight buat para pendengarnya. Betul tidak teman-teman? Setuju? Tidak. Setuju. Gitu. Paling ya kurang lebih kayak gitu sih. Dan biasanya sih dengan dengar podcast tuh kayak kita tuh bisa ikut dalam suatu obrolan gitu loh. Jadi itu salah satu kenapa alasan orang-orang dengar podcast. Kalau menurut aku pribadi sih. Tapi kalau dari Kang Wendy ada nggak sih kira-kira alasan lain? Boleh nih. Menurut saya tuh ada beberapa kriteria orang kenapa mereka pengen nonton podcast. Iya, yang pertama. Yang pertama. Gabung. Gabung. Iya, benar Yang sih. kedua, Oke, berdua. nggak ada kerjaan. Nggak ada kedua. Oke. Yang Yang ketiga, ketiga, banyak waktu luang. banyak Iya. waktu. Sama lagi. Berat. Bisa kita simpulkan Simpulkan. bahwasanya orang yang nonton podcast adalah orang yang mencari tontonan ketika makan. Benar. Tapi nih, apakah podcast berbentuk video? Bisa aja. Iya, ada juga dong. Ada Bukan juga yang dong. visual. Iya, visual betul sih. Itu teman tidur biasanya. Iya, tapi BTW nih ya, teman saya tuh ada gitu loh, yang sebelum dia tuh mau tidur, dia tuh pasti dengerin Bahe gitu. Saya tahu itu siapa. Itu dia. Bangga. Satu, kita hitungan ketiga sebut namanya. 1, 2, 3, Tori. Ih, Gila. Chemistry. Ini chemistry-nya ya. karena dia tuh emang mengakui juga ya bahwa emang
setiap sebelum dia tidur pasti dengerin Bahe gitu. Mungkin ya karena periode saat itu masih Kang Wendy dan Teh Haifa, mungkin udah nggak asing mungkin ya dengar suara Teh Haifa dan Kang Wendy. Betul, kalian tuh namanya siapa sih tadi? Iya, Aduh. masih kita doang. Boleh lah. Kita. Jadi kita tuh punya nama panggilan ya. Dari aku tuh nama panggilannya aku Madon. Dan ini tuh Dan aku Ama. Oh, Gitu. Ama. Ama Madon. ya Iya, Ama Madon. Berarti tetap aja satu. Sorry. Kalian harus Oke, punya oke. fun fact, kalian harus dengar fun fact. Boleh. Jadi waktu season kita itu fun fact namanya Haifa dan Wendy, dan season sebelumnya namanya Hani dan William. Jadi inisialnya Similar sama-sama gitu ya. HW gitu loh. Dan Awe. 24 ini rekor pertama pemecah biar namanya tidak HW lagi. Oke, Oke, mungkin kalau oke, HW oke. kita ganti jadi Hama. Ini Hadon. Hadon. Waduh, Waduh. Tinggal dibalik. Waduh, iya. Tinggal dibalik aja. Oh, fun fact juga Wadon tuh cewek loh artinya. Iya, waduh tuh cewek. Kalau Hama Kalau Hama itu Hama biasanya tuh yang ada di sawah. pengganggu gitu sama dia. Iya. Iya, begitu. Oke. Mungkin kita beranjak. Kita beranjak. Kan Akan Teteh ini tuh pernah jadi host podcast di Bahe ya. Kata siapa? Ya kan saya pelanggan utama. Oh, iya dong. Penggemar utama saya. Terima kasih. Ya mungkin Akan Teteh itu bisa menceritakan gitu suka dukanya menjadi host di podcast Bahe ini selama di periode kemarin. Betul sih. Siapa dulu nih? Kang Wendy kayaknya. Saya penasaran deh dari Kang Wendy ini. Mungkin gini, kalau ngomongin soal suka, Iya, gimana? Gimana tuh? awalnya memang saya nggak pikiran jadi podcast, Mm-mm. nambah semangat saya buat terus berkembang menjadi podcast. Host Oh, podcast. Iya. Terus semangat. Emang dari awalnya ketidaksengajaan dari ada namanya Kang Rangga. Kalian tahu Kang Rangga yang rambutnya kayak brokoli? Rangga, ya ini saya tahu. Dia menawarkan saya buat jadi host podcast. Host podcast. Host podcast. Sorry. Jadi host podcast dan akhirnya saya oke lah, ayo kita bantu jadi host podcast. Cuma saya nggak tahu nih siapa yang jadi ceweknya. Partner. Ya. Partner. Sorry. Partner dong. Siapa tahu pemirsa ini salah paham. Iya. Salah paham. Salah paham. Itu dia. Partner ya, Partner. Host podcast. Ya udah, oke lah. Tiba-tiba dikasih tahu partner saya adalah Haifa. Oke, gas. Oke, gas. Oke, gas. Ya, lanjut. Maaf. Kita bukan buzzer ya. Iya. Sorry. Kita netral. Netral. Kayak udah tidak. Terus kemudian. Oke, lanjut. Terus di episode pertama itu benar-benar saya kaku parah. Banyak yang bilang saya tuh muka saya kayak kanebokri. Oke. Kanebo belum dibasahin tuh. Benar-benar kaku, gerak-geriknya kontrol, ngomongnya belibet, gelagapan segala macem. Tapi balik itu semua yang sudah 2, 3, 4, 5 Berkembang dong. sangat-sangat improve banget. Saya sekarang jadi nggak tahu malu. Iya. Ketemu orang baru saya ketemu malu gara-gara apa? Baik. Gara-gara Bahe. Bahe ini se-impact itu ya Kang ya. Tukang bakso Iya. lagi bikin, saya tanya, Bang, salam Alester. Abangnya jawab apa tuh? Yes, sir. Itu dia. Sekarang saya jadi gini, gara-gara Bahe. Oke. Kayak itu Menarik. mungkin sukanya. Ya, dari dukanya nih. Beralih ke dukanya, mungkin dukanya. Makanya harus ada. Mungkin dari yang pertama tuh saya itu dukanya. Mungkin Duka. Oke. Kita ulang gitu. ada dukanya. Yang pertama. Dukanya itu kita kalau syuting podcast itu selalu di Kopi Panda. Kopi Panda. Ya, As always. as always. Oke. Kopi Panda. Again and again. Ya. Kopi Panda terus. Jadi saya tuh nggak ada apa ya, feel yang baru, nggak ada suasana yang baru gitu buat menjalani podcast ini. Oke. Tapi ketika saya menjalani podcast Bahe ini, ada duka
yang sangat mendalam, di mana episode terakhir itu menjadi saat-saat perpisahan yang mana itu dekat-dekat sama Humas berakhirnya ke periode pengurusan. Oh my god. Oh my god, Saya so sangat sad. berat banget dengan Bahe gitu. Yang tiap bulan itu harus syuting Kopi Panda, tiba-tiba saya syuting ke Cimahi. Oh my god. Oh my god. Closingannya di Cimahi. Di Cimahi itu closingannya sangat tinggi banget di Cimahi itu, karena saya sangat banyak kenangan di Cimahi. Oke, mungkin saya tahu orangnya kemana ya. Oh, Mungkin kita keep dulu gitu. Udah nih dukanya nih. itu boleh Mungkin jadi momen paling haru ya buat kamu Wendy ya. Mungkin dari Teh Haifa nih. Iya, boleh nih gimana tuh Gimana suka sih? dukanya? Aduh gimana ya ngomongnya. Sebenarnya sama aja sih sama Wendy, kayak sukanya ya itu dengan aku jadi host itu kayak banyak hal baru yang bisa aku pelajarin. Terus aku tuh seneng banget jadi host tuh bisa ketemu banyak narasumber baru. Aku juga gak expect awalnya kita dijadikan partner untuk jadi host ya, kayak bener awal-awal tuh kita beneran kaku, chemistry-nya tuh kayak belum ada tuh, kayak masih kaku, tapi lama-lama wah Cair ya. percaya langsung jadi gini banget Gini wah, banget, sama gini Wendy gitu. Terus kalau dukanya ya bener sih, kayak kita tuh syutingnya di Kopi Panda terus. Nah terus juga ada satu momen dimana itu duka sih, kita tuh udah syuting panjang 40 menit. Aduh. Oh kayaknya ini sangat memukul hati kamu ya. Kalau lagi karena duka sih capek. Jadi saya mengerti gitu perasaan Mas ini ya. Kita syuting lama-lama 40 menit, tahunya nggak ada videonya tuh. Videonya Kita hilang. ulang lagi dari awal. Jadi kita harus bergimik lagi. Iya, dan kita gimmick lagi dari awal topik sampai kita nggak tahu berapa pertanyaan yang kita tuh yang sampai kayak ini mah udah denger sih jawabannya, kan jadi kayak nggak Iya, natural nggak natural. gitu ya. Iya. Iya. Tapi kalau kalian nggak sadar itu berarti kita keren gak sih Yes. gimmicknya gitu. Itu duka, paling duka sih. Terus sama pernah juga nih kita shoot podcast di tempat yang agak gelap, terus ada lighting, tiba-tiba di tengah episode mati lightingnya. Betul gitu. sekali. Banyak sekali. Muka kita jadi burik. Langsung Tapi gelap syuting tetap lanjut. Iya, jadi tetap aja. Kita profesional itu dia. Itu dia. Iya, gitu. Itu sih. Ini kan kita udah menyiapkan makanan-makanan. Boleh lah Boleh, diicipi-icipi ya. Oke. Sampai diicip. Boleh icip-icip. Boleh nih. Boleh banget. Asal jangan terus-terusan ya. Kalau di sini Kayak- boleh gak disimpan di sini? Boleh disakuin, dibawa pulang, boleh. Terima kasih Iya. ya. Ya, oke. Itu tadi aku dengar yang kata Teh Haifa udah syuting lama-lama terus gak ada, itu mimpi buruk ketika Betul. podcast. Setuju. Setuju banget, apalagi kayak tiba-tiba lighting mati dan lain sebagainya. Jadi mungkin kita bakalan Ya. mohon doanya ya untuk Kang Teteh ex-host ini Semoga. untuk keberjalannya Bahe tuh lancar terus Amin. gitu ya. Baik itu dari kita, dari narasumber, dari device dan segalanya itu mudah-mudahan lancar gitu ya. Ya bener banget. Oke. Kita next kali ya. Next. Oke, kita mau cari tahu juga nih kira-kira Teh Haifa sama Kang Wendy apa sih niat awal untuk ikut podcast hari ini? Dari siapa dulu nih? Dari spin lagi. Kameramen. Kameramen. Ya boleh kameramen. Bener kameramen. Boleh lah. Nah, Haifa ada dulu. Oke. Awal kenapa aku pengen jadi host? Karena ditawarin sih sebenarnya. Dan aku pun sebenarnya anaknya tuh ya pintar gitu. Oke. Aku tuh beneran kayak suka ngobrol, suka ngomong, dan tiba-tiba ditawarin, ya udah gas aja, kenapa enggak gitu. Sebenarnya alasannya sesimpel itu sih. Dan kan awalnya juga aku belum tahu ya partner aku siapa, terus taunya Wendy, terus aku merasa bahwa aku bisa nih kerja sama bareng Wendy, jadi host bareng gitu. Jadi ya itulah alasan kuat kenapa akhirnya aku tetap mau nerima jadi host. Oke. Selain dari keinginan sendiri, ada juga didukung sama partnernya gitu. Ya. Sekarang coba kita tanya ke partnernya. Boleh. Gimana Apa dari yang Boleh. Haifa? Harus Aduh. nyantai gitu ya duduknya. Harus begitu. Kenapa baik? Kalau dari saya sendiri. Ini yang mana nih pertanyaannya? Oh boleh. Yang tadi dulu dong. Maafin anaknya emang suka distract. Awalnya memang betul ditawarin. Awalnya juga saya nggak tahu
kenapa Kang Rangga tuh milih saya buat jadi host. Oke. Karena dirasa saya tuh emang orangnya tuh aktif enggak, pasif enggak, Tengah-tengah dong. introvert enggak, extrovert enggak, Berarti ambivert. ambivert. Oke. Jadi ketika ditawarin, saya ngeliat nih, wah, kayak orang niat nih. Iya. Masuklah, cepet. Saya juga pengen belajar dong. Iya. Gimana caranya ngobrol sama orang baru, gimana caranya ngobrol sama orang yang nggak dikenal, gimana caranya. Dan setelah saya masuk Bahe, itu tuh muncul sebuah tuntutan atau sebuah tanggung jawab yang besar. Gimana cara saya merubah diri saya jadi lebih ekstrovert daripada sebelumnya. Biar jadi ekstrovert. Tidak ekstrovert. Mungkin itu langkah awal kamu ini menjadi ekstrovert ya. Iya. Mungkin Kang Rangga ini melihat potensi yang besar Nah, dari kamu. Boleh editor dong tunjukin muka. Boleh dong di sini nih. Nih, di sini Kang Rangga. yang kayak brokoli. Ini kita kayak jauhan gitu loh, kayak jadi kayak nggak deket. Kayak slide gitu ya. Kita dekat aja biar hangat. Biar tidak hangat. Oke, mungkin ketika Akang sama Teteh jadi host podcast ya, tentunya punya harapan yang besar dong terhadap si podcast Bahe ini pada saat itu. Mungkin boleh ceritain harapan besar terhadap podcast ini itu apa sih? Dari kamu itu. Mungkin kalau dari saya sendiri buat podcast Bahe ini lebih bermanfaat bagi semua. Karena bintang tamu yang kita undang juga bukan orang yang sembarangan. Kalau di periode kita dulu ada juara PKM, terus ada juga pejabat himpunan Kayu dan Sekum, Oke. ada juga Bumi, Bumi. salah satu BO, Ya, ada Pak Bumi. EFC Ya. juga sama, suka menorehkan prestasi. Nah, jadi harapan saya dengan adanya podcast Bahe ini, pandangan kita jadi terbuka. Kita bisa lebih menatap ke depan bahwasanya himpunan ini bukan cuma soal rapat-rapat, bukan cuma soal kerja, tapi himpunan ini memberikan manfaat bagi semua. Oke. Oke, benar. Teh Haifa gimana nih harapannya? Oke. Sebenarnya kata kuncinya cuma satu sih, cuma tentang kebermanfaatan. Ya siapa sih yang mau melakukan sesuatu kalau sesuatu itu tidak bermanfaat ya. Jadi mungkin kurang lebih sama Wendy. Aku pun berharap bahwa si Bahe ini tuh bisa memberikan manfaat baik buat kita, buat narasumber, buat pendengar terutama ya. Dan aku tuh mikirnya waktu itu, aku tuh pengen dengan Bahe ini tuh bisa nambah awareness pendengar terhadap HME. Karena di Bahe season kita itu kita benar-benar memperkenalkan HME dari segala sisi lah. Kita ngundang Kahim, kita ngundang BO-nya, terus juga kita ngundang orang-orang berprestasi yang ada di HME. Terus juga ya pokoknya semua hal tentang HME lah. Jadi dengan orang dengar Bahe tuh bisa tahu si HME itu apa aja sih isinya gitu. Jadi nggak cuma tentang tahu nih nama HME tapi nggak tahu isi HME itu apa aja gitu. Terus ada mahasiswa baru Ya nih. yang mana belum tahu apa sih HME, apa sih kok kenapa kemejanya hitam, kenapa sana hijau, kenapa ada pinnya. Nah, itu bisa kita bahas. Pinnya di sini maaf. Oh maaf. Gini dong. Iya. Nah, itu kita bisa bahas lebih lanjut lewat Bahe gitu. Iya. Betul sekali. Karena Bahe itu menjadi salah satu fasilitator untuk menjelaskan apa-apa saja yang ada di itu. Sahrul. Sahrul. Fasilitas. Fasilitator. Bukan Sahrul di sini nih. Oke. Oke, Kang Madan, mungkin tadi kita udah banyak banget ya ngebahas banyak hal, terus beberapa hal yang emang sangat penting banget. Terus aku juga pengen ini mendalami lagi tentang kedua mantan host. Iya, Bukan dari ex-host fan dong. Ex-hostku. Dia di sini. atau exhausted? Bukan. Oke. Mungkin akan ngebahas tentang pengalaman dari ex-host kita gitu ya. Mungkin bisa pengalaman lucu gitu ya, atau pengalaman yang memorable banget, sedih gitu ya. Berkesan mungkin. Iya mungkin. Jadi pertanyaannya adalah kira-kira dari Akang dan Teteh, apa sih momen paling berkesan selama jadi host di periode sebelumnya? Dari Haifa. Oke, buat pengalaman paling berkesan mungkin ya. Pokoknya ada satu episode
Dimana itu tuh kita ngundang Sekum, mantan Sekum ya? Di periode kemarin ya? Iya, mantan Sekum di periode kemarin, dan kayak itu tuh bener-bener yang motivator parah gitu loh, kayak obrolannya tuh banyak memotivasi. Dan kenapa? Iya, dan kenapa berkesan? Karena saat itu kita tuh bercanda tuh di episode itu. Kita bilang nanti Wendy yang lanjut jadi Sekum. Dan fun fact-nya di periode ini ternyata boleh ya. Coba di spill. Oh iya, Itu bakal ada ya. di episode selanjutnya. Iya, gitu. betul. Ya pokoknya intinya kayak dengan harapan-harapan kita, dengan bercandaan-bercandaan kita di episode itu tuh ternyata Jadi doa ya? iya, jadi doa gitu. Dan ya itu kenapa berkesan, karena itu. Oke. Gimana nih? Kamu Wendy? Sebenarnya sama sih apa yang Haifa ngomongin tadi, karena kan dari episode pertama kita tuh selalu di Kopi Panda terus, dan di episode terakhir tepatnya bulan Ramadan seperti nama Ya, seperti nama saya. Muhammad Ramadan. Betul. itu benar-benar malam-malam kita syuting di Cimahi pula, di dekat Gunung Bok yang syarat akan sejarah Ya, saya paham akan hal itu. ya. Situ saya benar-benar kayak wah, itu pengalaman yang berbeda dari sebelum-sebelumnya. Itu saya benar-benar lepas, walaupun yang bintang tamu yang datang ke kita itu dalam tanda kutip pejabat ya, Iya. itu kita benar-benar lepas gitu. Ditambah lagi dengan kondisi Haifa yang waktu itu sedang you know what I mean, right? Ya, saya paham. Tapi dengan kerennya Haifa bisa menutupi semua itu permasalahan. Iya sih, berarti itu harusnya kayak jadi pengalaman paling berkesan juga sih. Sumpah iya benar. Episode terakhir tuh episode paling struggle parah buat aku, karena di saat itu, aduh gimana nggak ya bawa masalah personal ya, pokoknya intinya waktu itu aku lagi sedih parah, lagi hancur parah gitu. Terus aku harus profesional untuk menjadi host, aku harus tetap terlihat happy gitu, dan akhirnya bisa sih. Jadi kayak tuntutan buat jadi host tuh ternyata nggak cuma sekedar gimana caranya kita ngobrol sama orang, tapi juga tentang gimana sih cara kita ngatur mood supaya kita tuh bisa tetap kelihatan ceria depan orang gitu, walaupun kondisi kita lagi gimana pun gitu loh. Kayak kita tuh harus nggak peduliin sama mood kita gitu loh, jadi harus ya udah tetap profesional. Bener sih, itu aku jadi ingat ya, nggak ingat sama episode itu gitu loh ternyata ya gitu. Pengalaman yang paling berkesan adalah apa coba? Ngeliatin cowok ganteng makan. Cowok ganteng. Kayaknya saya tahu deh. Siapa ya? Siapa nih? Mungkin nanti bakal ada replay mungkin ya. Tahu kan? Mulai dekat. Dan saya sudah bawa Coca-Cola, Oke. 1 gelas penuh, habis oleh beliau. Saya mau minum air hujan di sini. Oh iya bener, episode terakhir tuh kan kita outdoor ya. Iya, Dan iya. itu tuh hujan ya, kita tuh kayak ada ini lanjut apa enggak ya Ini podcastnya. udah kering nih. Basah dong. Maaf. Ya ada yang makanan gini juga terus udah kena air hujan terus udah basah. Kita mau makan juga kita harus tetap makan kan Iya. saat episode itu tuh. Kayak aduh udah nggak enak tapi harus tetap dimakan gitu. Ya sampai episode terakhir tuh paling berkesan sih. Oke. Tadi kan udah disebutin juga ya beberapa tantangan ketika jadi host gitu ya, kayak suka dukanya tuh ada banget gitu ya. Iya. Baik itu dari mood, terus profesionalisme dan lain sebagainya. Nah, aku mau nanya juga nih, gimana sih cara mengatasi hal-hal tersebut gitu? Yang mungkin itu di luar kendali kita gitu. Nah, gimana sih cara mengatasi hal-hal tersebut gitu? Dari Kang ini dulu, Boy. Hal yang di luar kendali itu apa maksudnya? Kayak mungkin Kendali ya. misalnya tiba-tiba lagi podcast terus hujan gitu misalnya, Tahu mungkin kayak tadi kita Haifa punya masalah Iya. personal, tapi gimana caranya sih? Gimana sih cakarannya? Cakarannya Gimana sih cakarannya kalau ya oke, mood kita tuh lagi buruk, lagi gitu. iya. Tapi kita harus tetap Oke. untuk profesional gitu. Makanya itu kenapa HM itu mempelajari tentang profesional. Iya, betul. Mungkin yang di kendali kita juga bagaimana gitu caranya untuk mengatasi. Mungkin pernah suatu saat saya masih ingat itu bulan Desember. Oke. Itu bulan Desember itu benar-benar penuh akan proker, penuh akan rapat, benar-benar dihajar terus.
beres ini dihajar, akhirnya saya jatuh sakit. Sakit, saya kurang lebih seminggu nggak bisa lanjut progres himpunan. Tiba-tiba ketika saya sembuh, saya langsung disuruh syuting. Bisa tuh. Dan ternyata Gimana? saya nggak expect, ternyata saya masih bisa menutupi rasa sakit yang saya punya. Oke. Bukan sakit yang dalam konotasi Iya. benar-benar sakit badan, benar-benar Physically, fisik. ya. Fisik saya sakit, saya batuk-batuk terus, bahkan saat podcast pun saya batuk-batuk terus. Dan karena di HME ditutup profesional, jadi ya udah saya mengusahakan agar diri saya tetap profesional. Oke. Gitu Paling itu sih ya. Iya. Dari Tiffany. Sebenarnya sama sih. Kita cuma harus profesional aja buat ngatasin hal-hal yang di luar kendali kita, terutama hal-hal yang berkaitan sama personal kita, kayak mood lah, kita lagi sedih, lagi sakit, lagi apapun ya tetap harus profesional. Sebenarnya kalau sakit tuh emang gak boleh dipaksain ya, cuman kalau misalnya kayaknya bisa deh gitu, itu tetap harus profesional. Terus apalagi kalau misalnya mood itu mah ya tetap harus profesional lah gitu. Semua orang tuh nggak ada yang moodnya terus-terusan happy, pasti ada sedihnya. Jadi sedih mulu ya? Enggak. Happy terus. Ya gitu, kita tuh harus tetap profesional gimana pun mood kita. Sebenarnya emang susah sih, itu tuh kayak kita ngedengarnya kayak klasik deh. Sebenarnya tuntutan untuk profesional tuh kayak klasik gitu. Aduh gimana, udah lagian lagi sedih juga gitu. Apalagi kalau hanya lagi pengen nangis banget, dipaksa senyum kan jadi kayak getir gitu nggak sih senyumnya, kayak gitu. Gitu. Kita lagi sedih gitu ya. Iya gitu. Cuman kalau misalnya udah terbiasa untuk profesional, udah ngerasa punya tanggung jawab untuk profesional, ya pasti bisa sih buat profesional kayak walaupun lagi sedih. Apalagi kalau misalnya yang paling susah tuh kalau lagi emosi sih, karena kalau lagi emosi kalian tahu gak sih muka orang emosi itu kayak dia gitu aja gitu. Iya, nah nyebelin gitu. Jadi Pikas sebelum sebelin, gimana sih muka pikas sebelin teh? Coba contohin. Gimana? Oke. Kayak gitu ya. Cukup mirip ya impersonate ya. Nah iya, kayak susah gitu loh ngontrol muka, cuman ya itulah intinya kayak kita harus tetap menunjukkan bahwa ya kita tuh happy loh, at least dalam satu episode itu aja gitu. Kan nanti juga biasanya syuting sejam nih, abis sejam juga kan kita udah boleh balik lagi sedih, boleh balik lagi marah gitu. Jadi cuman untuk sejam doang deh, nggak apa-apa, profesional tetap happy. Iya sih, betul, setuju sih. Kuncinya ya kita harus terbiasa dan membiasakan gitu ya terkait profesionalisme. Iya, betul. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya ya. Kan podcast tentunya bakal ada pendengar dong. Masa itu yang bikin podcast gak ada yang denger? Iya. Kan tadi kita udah tahu nih siapa yang sering dengerin podcast. Coba editor tolong dong, editing Torik di sini ya. Ini bukan Torik ya, bukan Torik. PR-nya PR-nya banyak banget ya. ini. Bukan Rangga tadi. Sarul, Torik. Ya, siapa nih editor? Ya, sepertinya cukup ya, gimmick-gimmick itu kan cukup ya. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Kan tadi ada pendengar. Gimana sih kalian sebagai ex-host membangun relasi terhadap si pendengar podcast Bahe ini? Oke, gitu. Sebenarnya. Ya, boleh kak. Saya terus nih dong. Ya udah. Ya udah, boleh. Merajuk nih. Merajuk. Terus dong. Oke, boleh nih, Taiwan nih. Oke, jadi kalau misalnya buat ngebangun apa tadi? Relasi. Membangun relasi dengan pendengar. Ya kalau misalnya selama episodenya ya kita berinteraksi dulu kan dengan pendengar pastinya. Terus kalau buat after postingnya kita kayak kita biasanya share podcast kita ke pendengar. Terus juga kalau di luar digitalnya ya kita nanya-nanya juga kan ke pendengar gimana sih podcastnya gitu, kayak apa yang kurang, kayak kita menerima kritik dan saran dari pendengar. Terus juga bakal kerasa happy banget ketika ada orang yang memuji podcast kita, apalagi kayak aku suka dengerin Bahe loh gitu. Itu kan kayak kita dengerin Bahe tuh kayak haru gitu loh, kayak happy, ada rasa bangga gitu loh. Nah, ya gitu sih paling cara buat membangun relasi dengan pendengarnya. Kalau Wendy nih, Dia mikir nggak sih dari tadi, makanya nyuruh aku. oke, saya butuh ya lem meeting. Paling
Paling kalau dari aku sendiri sih pernah satu episode itu kita ngundang juara PKM. Pasti tahu lah yang nonton Bahe. Ada siapa aja. Itu ada dari angkatan 2021, Kang Rijal. Itu sebelumnya saya tuh nggak kenal sama dia. Kenalnya tuh ketika zaman podcast. Oke. Ketika podcast sama dia sering ngobrol-ngobrol dan di kampus pun jadi berkepanjangan gitu relasinya. Dan saya sering bahas-bahas kayak Kang, podcast lagi Kang, hayu Kang, ini, hayu. Dan ternyata plot twistnya adalah karena saya kan ikut penelitian barusan. Ternyata dia tuh salah satu tim saya gitu. Dan di situ kita sering kayak ngobrol, podcast segala macam. Yang itu tuh justru membangun sebuah relasi yang baru gitu buat saya. Jadi selain pendengar juga sama narsumnya ya. Betul. Iya. Ada juga yang kayak saya datang ke rumah orang gitu, ke kosan orang, tiba-tiba lagi nonton YouTube, saya matiin lagunya, saya cariin Bahe. Nonton bareng. Bareng lah. Ya, kita evaluasi sama-sama nih. Oke. Iya sih. Walaupun agak jelas tapi ya udah. Betul banget ya. Oke, mungkin dari apa yang telah disampaikan sama Kang Wendy nih, bahwa Bahe itu menghasilkan beberapa opportunity yang bisa akan kita dapatkan gitu ya. Setuju. Berarti ya Bahe itu sebermanfaat itu loh. Exactly. Mungkin gitu ya. Right. Sebagai ex-host nih Kang Teteh, ada gak sih saran-saran untuk kami sebagai host magang mungkin ya? Iya, betul. Mungkin ada betul. beberapa saran yang mungkin Kang Teteh bisa berikan gitu kepada kami. Apalagi dengan mungkin pengalaman yang pernah Kang Teteh lakukan ketika jadi host, terus mau berbagi juga harus kayak gini. Boleh tuh gimana? Sekarang dari siapa? Wendy lagi. Boleh. 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 Oke. Kalau ini lumayan serius nih. Oke. Serius. Serius. Saran untuk host baru Bahe. Yang pertama, jangan lupa mandi sebelum syuting. Oke. Oke. Ya, Noted, biar seger. Jangan lupa pakai skincare buat muka. Oke. Biar Karena tidak apa? kusam. Hinyai bos di kamar. Iya benar. Oke. Gitu. Selanjutnya. Terus yang kedua, Ketiga kan. ketiga, muka jangan kaku. Jangan sampai disebut kanebo kering apa. Itu pengalaman pribadi ya, evaluasi dan Betul. rekomendasi pribadi. Muka Roblox. Sorry. Sorry, kepencet. Nah, Lanjut. cukup berarti dari. Belum. Lanjut. Aku dong. Oke. Terus saran tuh sebelum bertemu narasumber itu usahain kalian ngobrol dulu. Benar. Biar flow. Biar apa? Biar nanti kalian ketika kamera nyala itu kalian nggak canggung. Ya. Karena kalian udah berkomunikasi sebenarnya. Iya betul. Terus yang terakhir mungkin kalau syuting di luar itu mohon support UMKM. Jangan membeli Iya. produk mereka. Jangan lupa buat ketuplak juga beliin sosnya. Masa iya host yang Tolong udah? saran Iya, untuk dong. ketuplak. Iya. Kalau nonton dia ketuplak ya. Iya. Karena ketuplak kemarin itu nggak dibeliin. Aduh, ketuplaknya yang mana? Gambar lagi nggak? Cukup. Oh, kasih ya deh. Kasih ya. Oke, cukup. Kurang man. Kacida itu. Kacida ya. Ada lagi nih kalau ini saran-saran nih? Mungkin kalian lebih banyakin ngobrol aja berdua. Iya. Oke, untuk membangun chemistry. Iya betul banget. Jadi saling nutupnya tuh kena banget. Das. Kamu madon ngeblank. Sama bisa nutup. Sama ngeblank madon bisa nutup. Jadi saling Iya. Saling nyapuin lah. nyapuin. Kalau ada jokes-jokes bahaya. Ya. Iya. Saling clearance. Iya. Gitu. Oke, oke, cukup bagus nih gimmicknya kamu ini. Boleh nih Teh Aiko nih? Oke, yang pertama Iya. gimmick tolong pikirin sebelum hari H. Itu tuh kayak waktu itu ya kayak mikirin aduh gimmicknya apa ya, bahkan udah ada narasumbernya nih kita masih mikirin gimmick gitu loh, kayak pikirin gimmicknya ya. Kayak tapi aku ngeliat Madon sama Ama tuh anaknya gimmick banget ya, kayak Sebenarnya itu Hidup natural. kita. Natural Oh iya. gitu. Naturally funny. Funny. Tapi tadi hidup kita ngoblek. Oke. Kayak cacing kepanasan tuh. Iya. Gak bisa diem. Iya. Boleh dilanjut. Lanjut. sebenarnya nggak banyak sih saran buat kalian karena aku
ngerasanya ya kalian di episode pertama tuh udah keren banget ya sih ini untuk ukuran episode pertama. Salto nggak? Cukup. Serius untuk ukuran episode pertama ini udah keren parah gitu. Terus kurang lebih sama sih buat Salma mungkinnya kan kita harus mikirin angle nih kalau Iya, misalnya betul banget. Ini kan pertama nih. Nanti mungkin aku lihat dulu nanti. ya itu pokoknya harus kelihatan cakep gitu lah di kamera. Iya. Enggak sih, tapi saran yang serius deh satu. Oke, apa? Saran yang serius adalah tetap profesional ya. Kalau misalnya lagi galau, lagi sedih, semangat buat tetap terlihat happy. Betul. Menjadi host gitu. Sama ada satu lagi tambahan, usahain relasi kalian sama narasumber tuh nggak berhenti di podcast aja, karena kita pun setelah podcast kita masih ngobrol-ngobrol ya. Nah justru ngobrol-ngobrol after podcast itu yang bikin kita jadi ngerasa lebih kenal sama narasumbernya gitu sih paling. Oke. Kang Madan, kita udah banyak banget bahas dari A sampai Z Betul. sama Kang Wendy dan Teh Haifa. Kayak pokoknya yang tadi kita bahas tuh berbobot sekali, bukan begitu? Berdagi. Iya, berdaging. Meskipun banyak gimmick. Iya. Gimik sering ngalah, karena Iya. kita natural. Funny. Oke, kalau gitu ini mungkin akan menjadi pertanyaan terakhir. Iya. Boleh. Sedih banget. Lemparkan pertanyaan terakhir kita Kalau apa? kan jadi boleh dong kasih pesan terakhir untuk para pendengar kita. Pesan terakhir. Pesan terakhir. Pesan nasi goreng mungkin. Enggak dong. Apa? Martabak? Oh. Mau. Mau juga. Boleh pesan terakhir dari Teh Haifa. Oke. Emang giliran selang-seling Betul, gitu ya betul, betul. konsepnya ya. Oke, jadi buat pesan terakhir buat pendengar ya. Iya, Buat pendengar sebelumnya di episode terakhir kita ngucapin makasih gak sih kemarin kali ya. Aku mau ucapin makasih lagi ya buat kalian yang udah setia dengerin podcast dari season-season sebelumnya sampai season sekarang di episode pertama ini. Aku seneng banget karena ternyata si Bahe itu bermanfaat nih buat kalian sampai kalian masih mau dengerin. Dan pesannya lagi, semoga kalian enjoy dengan para host-host. Pasti enjoy sih karena host-hostnya keren parah gitu. Sorry. Aduh, mungkin nanti yang dibahas. Oke, feel free untuk ngasih kritik saran. Betul. Betul tidak? Betul banget. Kita mah sangat menghargai. No hard feeling, no hard feeling. Gitu. Jadi semoga Bahe itu tetap bisa bermanfaat untuk kalian. Mungkin itu sih saran aku buat pendengar. Pesan atau saran sih? Iya. Iya, pesan aku untuk pendengar. Kang Wendy nih, pesan-pesan terakhir. Sedih sebenarnya mengucapkan perpisahan yang sekali lagi, karena di periode kemarin di episode terakhir saya pernah bilang bahwasanya ketemu lagi di periode selanjutnya. Dan sekarang sudah periode selanjutnya, Bahe udah dipegang sama host yang semakin kece. Mungkin ini salah satu pesan dari Wendy, si host Kanebo Kering gitu. Nickname. Terus ikutin Bahe, jangan sampai kalian dengan karya yang anak HME buat tuh acuh gitu. Kita udah effort bikin, kita udah effort syuting, ngorbanin waktu, tenaga, segala macem, tapi kalian tidak mengapresiasi kinerja dari anak-anak, khususnya Bahe ini sendiri. Mungkin dari Bahe bisa memberikan manfaat atau impact lebih ke depannya, didukung dengan dua host yang sangat luar biasa kece, Terima kasih. yang pastinya berbeda karakter dengan kita kemarin. Mungkin nitip buat Salma dan Madon, boleh dibangkitkan lagi terkait antusiasme dari audiensnya. Oke. Dan buat audiens dari para Bahe, boleh kalau mau request terkait episode atau bisa Boleh banget. Pas sekali kan. Terbuka aja di komen. Tulis aja di komen sini. Jangan lupa untuk share, Like, comment, comment, and subscribe. subscribe. Mungkin itu di akhir kali ya. Iya. Belum masih. Mohon maaf. Mungkin masih terbawa. Iya. Five times jadi hostnya mungkin ya. Penutupan gitu. Iya. Oke. Mungkin dari kami
kami sebagai host magang mungkin yang Mas magang ya, Mas baru. mengucapkan terima kasih nih kepada Akang Tete yang telah memberikan saran-saran kepada kami, kepada para pendengar, dan jangan lupa para pendengar untuk selalu support kami di Bahe Bincang bareng HME. Iya. Ya betul banget, kita makasih banget kepada para host. Terus makasih juga buat kalian yang udah ngedengerin podcast kali ini sampai akhir. Pokoknya podcast kali ini tuh pasti akan berkelanjutan. Jadinya jangan cuma sampai nontonin episode ini aja, Tuh. karena kita masih banyak gimmick-gimmick lainnya. Oh my god, oh my Nantikan god. gimmick-gimmick dari Madam Kalian dan harus, Ahmad. harus menantikan gimmick-gimmick selanjutnya. Iya, betul banget. Jangan sampai ketinggalan untuk episode-episode Bahe selanjutnya. Oke, kalau gitu mungkin kita akan Melakukan apa nih? apa ya? Kita sebelumnya akan terima kasih dulu ya. Terima kasih lagi. Terima kasih lagi. Kita juga mau ngucapin makasih banget karena kalian memberikan wadah untuk kita untuk tampil di Bahe untuk terakhir kalinya. Kita nggak akan tampil di Bahe lagi. Kita ini Belum tentu dong. Belum tentu dong. Siapa tahu. Siapa tahu pendengar requestnya Kang Wendy sama Teh Ipa lagi. semoga ya. Oh. Kita lihat ya. Sudah saja, kita Terima lihat kasih saja. ya. Sama-sama. Oke, terima kasih. Mungkin untuk episode kali ini akan kita Akhiri akhiri sampai di sini saja. Betul. Tapi jangan sedih karena kita bakalan balik lagi tentunya. Betul? Betul banget. Betul banget. Iya. Oke, kalau gitu aku Alma dan Aku Madon. kita pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye. Bye.